eh, Kak Ira ya. Kak Ira cakep banget ya. Tadi udah dipuji nih di grup nih. Kak Ira semakin cantik. Ya itulah bedanya kalau program TR90 efek sampingnya jadi tambah cakep ya. Nah, perkenalkan saya ya Elitan ya yang tadi udah diperkenalkan juga oleh MC ya. Saya backgroundnya adalah guru balet. Jadi topik hari ini sebenarnya saya ingin sharing ke teman-teman semua ya. Mungkin banyak di luaran sana itu yang seperti Kak Ira bilang ya, puasa. Banyak orang menggunakan berbagai cara untuk untuk apa ya, untuk melangsingkan ya, untuk melangsingkan tubuh sebenarnya. Tapi intinya banyak orang nggak ngerti tentang komposisi ya, tentang program yang benar, tentang program yang efek sampingnya itu sehat, bukan malah sesudah diet-diet segala macam malah badannya jadi nggak sehat ya. Nah, jadi ini hari ini kebetulan topik yang mau kita bahas adalah beda diet, beda hasil ya teman-teman ya. Jadi saya juga orang yang sudah mencoba-coba diet dengan berbagai cara. Jadi kalau teman-teman tahu ya, guru balet itu balet itu identik dengan kurus ya. Sedangkan saya adalah orang yang dari kecil itu nggak pernah kurus ya. Saya pernah kurus tuh paling waktu SD itu juga pas sakit ya. Tapi setelah SMP, SMA saya tuh susah banget kurus dan itu sudah diwanti-wanti sama guru balet. Jadi harus kurus, kalau nggak kurus itu loncat, kalau di balet tuh loncatnya susah, berat gitu ya. Jadi saya udah mencoba segala cara ya dengan olahraga ya. Udah pastilah ya balet tuh olahraga, bagian dari olahraga dan itu seminggu 5 kali. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, seminggu 5 kali, tetapi saya nggak bisa kurus loh teman-teman ya. Jadi saya sudah melakukan berbagai macam diet sebenarnya dulu ya, dulu berbagai macam diet, tapi ya sama ya. Saya makannya gorengan, gado-gado, terus nggak makan ya. Jadi makannya itu cuman kalau lapar carinya gorengan, tempe goreng, kayak pisang goreng gitu-gitu. Atau makannya gado-gado. Nah, jadi saya ingin berbagi dengan teman-teman ya. Itu kenapa sesi hari ini saya mau bahas tentang beda diet, beda hasil. Ya, jadi saya ingin berbagi cerita untuk semua teman-teman yang ada di sini ya. Mungkin saya bisa berbagi pengalaman saya dan berbagi pengalaman dari tim-tim saya. Nah, jadi banyak gak sih dari teman-teman di sini kalau mau diet itu identik dengan diet, tanda kutip itu diet berarti diet, tidak boleh makan. Saya lagi diet ya. Nah, itu artinya saya lagi nggak boleh makan ya. Saya lagi nggak makan ya, atau saya lagi nggak boleh makan jam berapa sampai jam berapa ya, banyak ya sekarang kita dengar seperti itu ya. Tapi kalau kita nggak makan ya, kurus nggak? Kurus pasti. Coba lihat aja yang di foto ini ya, kita akan kurus kok kalau nggak makan ya. Jadi saya punya temen itu nggak makan, diet sendiri ya selama 1 tahun, turun nggak? Turun 20 kilo, tapi akhirnya botak ya. Karena kenapa? Kekurangan nutrisi. Jadi dia sampai nangis, dia bilang ya, dia sampai nangis ya karena menahan lapar. Coba bayangin teman-teman, ada loh orang yang pengen kurus, akhirnya dia kurus dan waktu ketemu saya dia bilang, "Ci, kamu lihat saya tua nggak?" Saya nggak berani bilang dia tua ya. Tapi saya bilang, "Rambut kamu kenapa?" "Ya Ci, saya rontok jadi botak di sebelah sini ya. Kalau cewek botak gimana sih ya?" Dan itu ternyata dia itu kekurangan nutrisi. Nah, jadi teman-teman ya, yang perlu kita tahu adalah bagaimana kita mengedukasi diri kita sendiri untuk mendapatkan badan yang sehat, tapi dengan komposisi yang tepat. Nah, jadi yang tadi saya bilang ya, banyak orang pakai cara itu olahraga ya. Saya juga orang yang suka olahraga karena background saya guru balet, jadi saya suka olahraga. Bahkan sampai hari ini juga saya suka olahraga. Tapi ya teman-teman, nanti saya ingin kasih teman-teman lihat ya. Sampai sekarang nih ya, kalau saya ke tempat gym ya, ke tempat olahraga, saya mau kasih teman-teman lihat nih. Nih, ini adalah orang-orang di tempat saya olahraga. Coba teman-teman lihat, ada nggak yang langsing? Coba ketik angka 1 kalau teman-teman menemukan ada yang langsing ya. Minimal kita bisa scan nih body fat-nya berapa. 20% ada nggak? Coba teman-teman lihat. Ada nggak yang kurus? Itu rata-rata mereka olahraganya itu setiap hari ada yang 1 hari ikut 2 kelas, ada yang 1 hari ikut 3 kelas loh, teman-teman, pagi, siang, malam, ada yang pagi, malam, ada yang siang doang.
ada yang olahraga kelas sama pakai PT ya. Coba teman-teman lihat di sini. Ada nggak? Saya ingin minta teman-teman ya, coba diketik ya di chat box nih. Ada nggak yang langsing ya? Terus yang sebelah kiri coba teman-teman lihat ya. Itu makan-makan loh ya, setelah olahraga di sini itu tuh mereka pasti pergi makan. Betul. Jadi mereka olahraga karena supaya bisa makan ya. Nah, jadi kalau mengharapkan ke tempat olahraga jadi kayak ngebayar uang untuk olahraga ya, uang membership tapi tujuannya supaya bisa makan. Coba teman-teman bayangin. Jadi di situ tuh nggak ada yang kurus sebenarnya, nggak ada yang kurus ya. Yang gendut banyak ya. Jadi mereka itu punya persepsi olahraga itu buat kurus. Sebenarnya ya nggak bisa karena mereka coba lihat itu makannya aja di dalam kelas gym loh. Coba teman-teman lihat bawa makanannya apa ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih ya. Olahraga kasih solusi enggak? Ya enggak ya. Nah, ini saya ya transformasi saya. Jadi kalau sebelah kiri itu saya udah olahraga Senin sampai Jumat sebenarnya dulu. Line dance iya, aerobik iya, apalagi ya dulu ya, yoga iya ya. Tapi ya badan saya seperti itu. Nah, padahal saya punya background yang oke, yang harusnya saya bisa olahraga, kurusin badan. Itu setelah saya melahirkan 2 anak, badan saya itu nggak bisa balik ke normal ya. Tetapi dengan program TR90 ya saya yakin semua di sini tahu ya. Setelah program TR90 saya bisa mengembalikan komposisi badan saya kembali seperti waktu saya sebelum menikah ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya di luaran sana ya banyak gak sih cara-cara selain olahraga terus apalagi. Nah, ini yang dibalut-balut dingin, dibalut-balut panas ya itu salah satu teman balet saya sendiri ya yang anti suplemen, anti obat-obatan dan dia memilih cara untuk ke slimming center. Jadi dibalut-balut dingin, dibalut-balut panas ya. Dan saya share ke dia tentang TR90 ya, tapi dia bilang dia nggak percaya dengan suplemen ya. Dia nggak percaya dengan vitamin ya, dengan obat-obatan dia anti yang konsumsi segala macam. Akhirnya dia coba ke slimming center. Alhasil dia turun nggak turun. Paling turun 1 kilo, 2 kilo, maksimal 3 kilo ya kayak lemper ya bener kayak lemper ya. Jadi lemper enak loh, ini nggak enak loh Hera ya, ini panas terus dingin katanya sih nggak enak banget ya, tapi saya tahu lemper, kalau lemper enak ya. Nah tapi dia bilang setelah dia turun 3 kilo ya, sebenarnya yang turun itu hanya apa teman-teman, air, bener nggak ya. Lemak itu nggak bisa pakai balut-balut itu lemak hilang, nggak bisa. Bahkan yang tadi yang teman-teman tahu ya olahraga, untuk buang 1 kilo lemak aja itu butuh 7.700 kalori. Coba, untuk buang 1 kilogram lemak. Jadi, kalau olahraga itu mesti lari dari sini sampai dari rumah saya itu dekat bandara ya. Dari bandara mungkin lari sampai ke Ancol ya. Mungkin kalau saya kayak Meta saya bisa lari ya. Kalau saya sih saya yakin saya nggak bisa lari seperti Meta. Lari sampai ke Ancol, balik lagi. Itu mungkin baru habis 7.700 kalori. Coba bayangin teman-teman. Itu baru untuk hilangin 1 kilogram lemak. Coba pakai logika teman-teman. Jadi kalau setelah olahraga 1 jam, itu paling 200, paling maksimal 200 kalori. 500 kalori itu udah paling banyak. Tapi makannya itu balik lagi, ya enggak? Nah, apalagi kalau cuman dibalut-balut panas dingin. Jadi yang hilang itu cuman air. Nggak enak, mahal lagi, betul ya kata Mami Ratna, mahal, bener mahal ya. Paketnya itu nggak ada expired date-nya ya. Saya punya temen yang sampai tawarin saya masih ada loh dari tahun sekian ke program slimming center, suruh saya mau nggak kamu balut-balut. Saya bilang ogah ya, nggak mau, nggak perlu pakai TR, nanti udah kenceng, nggak perlu pakai tersiksa seperti itu karena mereka belum teredukasi pakai TR90 ya. Nah, ada lagi nggak? Ini saya kasih lihat ya teman saya sama-sama guru balet yang sudah pakai balut-balut nih. Nah, before pakai TR90 ya, dia itu pakai balut-balut. Nah, coba teman-teman lihat dia. Di balut-balut aja berat badannya 64,7 kilo. Terus setiap hari malam ya, setiap malam itu kakinya sakit dan harus diangkat ya. Karena dia ngajar balet itu kan kita banyakkan berdiri ya. Jadi nggak duduk, kalau ngajar balet itu nggak duduk. Jadi berdiri berjam-jam
dengan menopang berat badan dia yang cukup berat, akhirnya mengakibatkan dia punya tumit lutut itu sakit ya. Jadi kalau tiap malam tidur kakinya itu harus dinaikin ke atas ya, seperti itu. Makanya dia udah mencari segala cara untuk menurunkan berat badan dan akhirnya dia nggak bisa dengan cara balut-balut. Akhirnya dia nyerah juga dengan yang namanya TR90 ya. Dengan TR90 dan berhasil turun sebenarnya 12 kilo ya, 12 kilo. Setelah programnya bisa turun sedikit lagi 12 kilo. Bahkan sampai tahun ini ya, ini adalah tahun ke-6 ya, tahun ke-6 setelah dia program atau tahun ke-7 kayaknya ya. Dan dia no rebound. No rebound ya. Bahkan kemarin ya ke Medan dia juga kulineran loh ya. Tapi saya yakin ya kalau teman-teman lihat dia komposisi badan dia masih sama ya, masih sama dan no rebound, no rebound. Jadi nah teman-teman, saya kasih lihat lagi satu lagi ya. Selain balut-balut, selain olahraga. Nah, ada nggak yang pakai program diet mayo? Saya anti suplemen, saya dietnya mayo. Jadi makanannya itu ya, kalau saya mah saya nggak mau, saya suka makanan yang gurih, yang enak, yang berbumbu ya. Tapi kalau diet mayo itu garam nggak boleh, gula nggak boleh, jadi hambar. Coba teman-teman, hambar. Lalapan aja saya rasa hambar cuma lalapan doang yang enak ya. Itu pun harus dicocol sambal, bener nggak ya? Nah harus dicocol sambal terasi ya, atau sambal colek, bener nggak sih? Sambal apa tuh namanya? Sambal ulek ya baru enak. Itu ada rasanya, itu pun lalapan ya, bener nggak? Kecuali kayak meta ya, meta lettuce aja itu udah enak banget loh. Nah, kalau saya enggak doyan, saya doyannya yang berbumbu, yang ada rasa ya. Nah, jadi, nah pernah tuh Priscilla, pernah dan nggak sanggup dan nggak enak, bener-bener tuh nggak ada rasa ya. Mau ayam apa kek ya, tapi nggak ada rasa, tetap aja nggak enak. Tapi teman-teman tahu nggak? Sebenarnya diet mayo itu yang turun itu apa? Yang turun itu hanya air, karena garam itu ngikat air. Jadi begitu teman-teman stop garam, stop gula ya. Jadi yang turun itu apa? Air. Kenapa hanya diperbolehkan selama 13 hari? Karena kalau berlanjut terus, maka teman-teman akan terjadi namanya dehidrasi. Banyak teman-teman yang di luaran sana ya, bahkan cuman sampai beberapa hari, mungkin nggak sampai 13 hari, itu sudah kolaps dan dilarikan ke rumah sakit. Sampai rumah sakit diinfus. Infus isinya apa? Garam juga. Bener nggak? Ya. Jadi kekurangan cairan itu sebenarnya berbahaya. Makanya kenapa hanya boleh 13 hari dan 13 hari ada yang turun 10 kilo. Ya. Saya punya satu customer ya dulu ya waktu saya prospek dia TR90 ya. Dia bilang, "Tunggu ya, Ci, saya masih menyusui. Jadi saya nggak mau minum suplemen-suplemen, nggak berani. Saya mayo." Jadi saya lihat makanannya itu kelihatannya menarik sih, kelihatannya cakep-cakep loh. Tapi ternyata tuh nggak enak. Jadi saya bilang, "Ci, kamu bisa makan?" Dia bilang, "Ya bisa-bisain aja, telan-telan aja," katanya begitu. Dan akhirnya dia juga nyerah ya, dia nyerah. Saya kasih teman-teman lihat, akhirnya customer diet mayo ini ya, pakai TR90. Nah, coba teman-teman lihat. Waktu saya ke rumah dia ya, dengan kondisi sebelah kiri yang pakai baju tank top hitam, itu dia udah mayo. Mayo dan rebound ya. Akhirnya nyerah, angkat tangan ya. Akhirnya minta pakai program TR90. Coba teman-teman lihat transformasinya. Keren ya. Pantatnya bisa dari XL jadi M ya. Perutnya kayak orang habis lahiran bisa balik, nggak bergelambir. Coba teman-teman nanti saya kasih ke teman-teman lihat ya. Anak yang obesitas itu setelah pakai diet ya, disuruh diet tanpa TR90 ngegelambir. Coba teman-teman bayangin, belakang aja ini nggak ngegelambir loh. Padahal dia bukan orang yang nge-gym. Jadi dia orang kantoran, cuman olahraga seadanya ya, paling kayak ngeplank, sepedaan, treadmill sebentar, squat. Saya suruh dia squat karena digedein di paha. Dan teman-teman lihat nggak, jendolan di samping pantat pahanya, teman-teman lihat mengecil nggak? Itu berkat apa ya, bekas suntikan ya, karena suntik kurus banyak kan di luaran sana, suntik kurus. Dan teman-teman tahu nggak, suntik kurus itu begitu suntik tuh kecil memang, tapi setelah nggak suntik itu kayak jendol, kayak bendol keluar dan agak keras dan itu susah hilang, nggak bisa hilang. Jadi teman-teman lihat ya,
Mengecil nggak, tapi jendolannya itu tetap ada sedikit. Kenapa? Itu bekas suntikan. Jadi dia ke dokter suntik kecilin badan. Jadi kalau teman-teman punya teman-teman atau saudara di luaran sana ya, yang mau ke dokter suntik, buru-buru stop dan tunjukkan foto ini. Kamu mau yang benar, kita bisa sharing. Tapi kalau dia mau punya efek samping yang dagingnya akan berapa kali lipat setelah dia tidak suntik dan itu tidak bisa hilang, kasih dia lihat foto ini ya. Kasih dia lihat foto ini. Tapi saya bukan minta teman-teman untuk share ya foto ini ya. Foto ini tidak boleh di-share ya. Mungkin kita bisa keep. Ya bersyukurlah teman-teman join pada hari ini. Teman-teman bisa keep tapi jangan di-share ya. Kalau mau di-share pun ditutup mukanya boleh ya. Boleh ya ditutup mukanya. Kita boleh share badannya saja ya. Saya minta kerjasamanya ya teman-teman ya. Karena saya anggap semua di sini adalah saudara ya. Makanya saya memperlihatkan ini bukan mau mempublikasikan beliau, tetapi saya mau memberikan testimonial customer yang sudah diet mayung ya. Nah, berikutnya lagi ada lagi ya, keto ya, keto. Keto ini saya nggak ada foto customer yang keto ya. Tapi nih ya teman-teman ya, keto. Saya pernah ke sebuah kota di Garut. Waktu itu saya diajak ke Garut ya, saya ke Garut. Dan di sana ada satu orang yang sudah melakukan diet keto bertahun-tahun. Bahkan dia bilang untuk mencicipi adonan masakannya atau dan misalnya dia bikin kue nih ya, bikin kue, bikin roti, hanya mencicipi saja itu dia sudah mules-mules dan sakit perut. Ya, harus ke belakang. Karena dia sudah tidak bisa terima yang namanya karbo. Jadi kena gula sedikit, kena tepung, dia langsung ke kamar mandi. Coba teman-teman bayangin, kita hidup itu sebenarnya kita bisa menikmati semuanya. Ya, nggak ada makanan sebenarnya yang dilarang kecuali racun. Ya, nggak ada loh makanan yang dilarang sebenarnya. Tapi porsinya atau ininya ya porsinya lah ya dikurangin ya, kurangin bukan tidak boleh. Jadi sebenarnya kita masih bisa menikmati apapun makanannya, tapi porsinya yang kita perhatikan. Jadi dengan TR90 sebenarnya kita bisa enjoy dengan menikmati makanan apa aja yang enak ya. Tapi ketika program ya kita harus nurut dulu selama 3 bulan. Tapi setelah itu kita masih bisa menikmati tepung nggak? Ya kita masih bisa makan roti nggak? Bisa. Ya kita kurangin ya. Yang biasanya mungkin sehari 3 kali roti kita bisa kurangi deh 2 hari sekali roti. Boleh nggak? Boleh ya. Tapi kalau diet diet keto itu bahkan hanya mencicipi adonan aja itu udah nggak bisa ya. Itu satu. Terus ada lagi satu yang teman sekolah anak saya, mamanya itu diet keto dan turun 20 kilo. Tetapi setelah itu dia mengalami yang namanya stroke ya. Mengalami yang namanya stroke. Jadi buat saya ya, kita yang punya kesempatan men-sharingkan apa yang sudah kita tahu dan bisa dilakukan dengan benar untuk semua teman-teman yang kita kenal. Oke? Nah, ini kalau teman-teman tahu ya, ini suntik-suntik saya dulu pernah punya customer yang namanya dosen, Pak Dosen. Pak Dosen ini karena kepengen kurusnya, udah berbagai cara dia diet gak bisa, akhirnya dia akupuntur. Dia bilang saya akupuntur, tusuk-tusuk di telinga supaya ternyata di sini ada saraf untuk menahan nafsu makan. Coba bayangin, teman-teman mau ditusuk berapa lama? Gak mungkin lah ya ditusuk seumur hidup. Saya sih nggak mau ya. Saya pernah akupuntur nggak? Pernah. Pas uratnya ke seleo. Pernah nggak? Pernah sakit nggak? Sakit sih sebenarnya. Tapi coba disuntik, ditusuk-tusuk terus supaya mengurangi nafsu makan. Dan itu bikin sehat nggak? Enggak. Ya, udah pasti enggak. Ya. Nah, terus ada lagi yang paling tren sekarang itu adalah intermittent fasting. Nah, saya kemarin sempat baca-baca dari Google ya. Banyak sekali efek samping yang sebenarnya banyak orang nggak tahu. Ada yang berhasil, ada. Ada yang tidak berhasil, banyak ya, banyak. Kenapa? Kita memang bisa melakukan namanya intermittent fasting. Jadi itu kayak ibaratnya kayak puasa ya. Yang seperti tadi kata Kak Ira ya, puasa ya. Tetapi kadang-kadang waktu jendela makannya mereka makan, itu mereka kayak bablas ya. Makannya jadi jorok sembarangan dan efek sampingnya ada satu yang bikin saya kaget teman-teman. Jadi teman-teman tuh disuruh menahan lapar, puasa ya. Menahan lapar ada yang sampai 16 jam ya, belas-belasan jam lah, nggak ada yang sedikit jamnya. Setahu saya sih puasanya itu cukup panjang ya. Dan dia akan menahan yang namanya lapar. Ketika dia menahan lapar, muncullah
hormon stres yang namanya hormon kortisol. Begitu hormon kortisol muncul, itu menyebabkan gangguan tidur. Coba teman-teman bayangin, kita perlu kurus dengan cara seperti itu kah? Jadi itu nggak sehat banget. Tidur itu harus deep sleep sebenarnya. Jadi kalau meningkatkan hormon kortisol, ya stresnya naik, gak bisa tidur. Ingat gak teman-teman, stres itu pemicu cancer loh. Yang paling tinggi ya sebenarnya stres. Jadi kita harus bisa enjoy makan tanpa stres. Ngapain kita mau kurus tapi kita harus nahan-nahan lapar dan bikin kita stres dan gak bisa tidur. Dan kita yang sendiri memancing hormon kortisol itu meningkat. Benar nggak teman-teman? Ya. Terus ada satu lagi, saya Buddhis ya. Saya Buddhis dan saya banyak kenal dengan yang namanya Bante. Ya, kalau di Katolik namanya Romo, mungkin ya di Kristen namanya pendeta. Ya, di Muslim mungkin namanya kayak Ustadz gitu ya. Nah, jadi kalau kita di Buddhis yang namanya Bante itu melakukan yang namanya intermittent fasting sebenarnya. Jadi mereka hanya makan sampai jam 12, siang teng nggak makan lagi. Sampai besok pagi jam 6 baru boleh sarapan. Tapi banyak nggak yang gemuk Bante? Banyak. Yang kolesterol banyak nggak? Banyak ya. Jadi saya waktu tahu intermittent fasting saya bilang, wah ini mah makannya kayak Bante loh, saya bilang gitu ya. Dan banyak sekali Bante-Bante yang kolesterol iya, gemuk iya, ya. Tapi karena itu mereka udah lakukan bertahun-tahun, ya, berbelasan tahun, ya, berpuluh tahun, itu badannya mereka itu udah kayak kebal, kebal. Nah, bener. Jadi udah kayak kebal. Bahkan ada yang udah intermittent vegetarian pula. Coba bayangin, dapat nutrisinya dari mana, ya? Jadi ini kita bisa mengedukasi orang-orang di luaran sana untuk mengerti kenapa sih harus di R90. Nanti saya akan bahas di sesi terakhir. Nah, kalau yang ini ya, liposuction. Ya, liposuction itu sedot-sedot lemak. Ada nggak temen yang pengen melakukan ini? Saya sih nggak mau ya. Saya lihat jarumnya aja, saya udah kabur duluan. Coba bayangin teman-teman. Kita mau cek darah aja, di sini aja rasanya udah sakit ya. Coba bayangin, itu saya lihat jarumnya tuh kayak sedotan. Aduh, itu kayak sedotan teman-teman. Jadi digambar dulu yang mana yang mau dikecilin, bener nggak? Langsung nggak kecil, langsung instan. Tapi begitu teman-teman makan lagi, gemuk lagi nggak? Ya gemuk lagi, bener nggak? Jadi itu instan dan bersifat sementara, nggak bisa long term. Nanti kalau udah gede lagi, teman-teman liposuction lagi, coba ya. Kalau teman-teman tahu ya, ada nggak yang kemarin kalau yang tahu ya ada artis atau putri putri apa gitu ya meninggal setelah melakukan yang namanya liposuction. Coba teman-teman, high risk betul, high risk banget. Jadi kalau teman-teman sampai sudah mau liposuction ya, mungkin kayak kita naik jalan tol ya, kita kebut-kebutan ya, sekali dua kali bisa lolos ya, begitu dam fatal, bye-bye. Jadi mau nggak kita coba-coba dengan hidup kita ya, coba-coba ya, liposuction deh, coba-coba instan loh. Teman-teman jangan pikir itu instan bener ya, yang namanya instan mie instan aja nggak sehat, bener nggak? Jadi kalau mau sehat itu ya harus berproses. Yang namanya instan itu semua nggak bagus. Ada efek samping banyak ya. Nah, jadi teman-teman ini adalah salah satu customer saya yang before-nya itu dia ke dokter C yang cukup terkenal di Sunter ya. Yang kemarin sempat booming dipakai sama Ivan Gunawan ya. Nah, ini adalah customer saya yang cuman tetanggaan dengan si dokter C ini. Nah, si dokter C ini teman-teman tahu ya, sekali datang bisa puluhan juta ya. Dua kali datang bisa ratusan juta ya, teman-teman ya. Dan ini adalah customernya dokter C ya, dokter C yang diheboh-hebohkan itu. Dan akhirnya dia punya badan, dia bilang udah habis, Ci, saya udah habis banyak banget ya. Dan akhirnya rebound nggak? Rebound balik dan gendut banget dan dia sudah mengkonsumsi obat darah tinggi ya. Nah, dan dokter C, Google sendiri ya Pak Bambang ya, dokter yang ngetren itu loh, yang dipakai sama artis-artis itu loh ya. Nah, jadi setelah setelah dia pakai dengan dokter C ini ya, akhirnya dia nyerah dan dia pakai TR90. Coba teman-teman lihat. Nah, ini tanpa suntik,
tanpa minum obat, dan kemarin saya sempat sharing ya dari temen ya. Ternyata obat yang dikasih dokter C ini dia bilang enak banget. Pupnya aja keluar minyak. Oh my God, coba teman-teman bayangin. Pup aja keluar minyak. Nah, jadi sebenarnya itu kayak itu sebenarnya adalah obat yang sudah dilarang ya. Bahkan di Singapura sudah dilarang obat tersebut ya. Dan itu nggak bagus banget buat usus, tapi ya karena mungkin udah terkenal ya. Jadi mereka itu sebenarnya apa ya? Ya mau cari cepet ya, mau cari cepet, mau cari instan ya, senikal betul. Pasti ada mengandung senikal. Jadi pupnya hanya pup bukan pup loh. Pup juga minyak ya. Buang angin juga keluar minyak. Jadi mereka merasa kayak plong banget ya minyaknya keluar. Jadi makan minyak-minyak keluar. Dan dia ada kasih obat kayak penahan nafsu makan. Udah dikasih obat penahan nafsu makan, nggak bisa makan ya. Terus di pup pupuk berminyak, coba teman-teman bayangin, apakah dia ternutrisi kah? Dan bisa dilakukan seumur hidup kah? Apakah bisa long term? Enggak, ya, enggak. Jadi teman-teman kita harus smart dalam pemilihan program apa yang kita mau pakai untuk jangka panjang dan supaya kita bisa mendapatkan kesehatan kita. Nah, ini ada lagi nih dua orang yang dulu sempat tren ya, namanya GGL, gak gemuk lagi ya, gak gemuk lagi. Jadi sebenarnya ya teman-teman di tempat saya olahraga itu loh, yang tadi yang habis olahraga makan-makan itu ya, banyak yang pakai sistem GGL, gak gemuk lagi. Alhasil teman-teman lihat ya tadi ya di foto semua ya, mereka itu gemuk-gemuk lagi ya. Jadi programnya bukan GGL gak gemuk lagi, tapi waktu saya ketemu mereka setelah mereka program GGL, mereka itu GGL. Jadi apa namanya? Gemuk-gemuk lagi ya, gemoy-gemoy lagi semuanya. Jadi apakah itu berhasil? Sebenarnya waktu mereka ikut GGL ini ya, saya lihat mereka aduh ribet banget. Makan harus di input ya. Jadi dia kasih kayak program. Kita makan itu harus input, misalnya nasi berapa sendok, harus berapa kalori. Terus makan apa harus dimasukin, harus diinput. Jadi kita harus hitung setiap hari kalori dari makanan kita. Aduh, saya bilang ya, pusing banget nih. Duit aja saya males hitung, bener gak? Apalagi saya makan apa harus saya input, bener gak? Capek deh, bener, ribet bener. Dan GGL lagi ya, GGL. Jadi apa? Gemoy-gemoy lagi ya, pada gemuk-gemuk lagi. Itu bener gak? Bener. Jadi sekarang udah mulai kayaknya tuh mereka udah kayaknya udah give up ya. Tapi kita yakin ya, program kita Transform with ST ya, TR90 is the best solution ya. Kita dapetin sehatnya, kita dapetin kurusnya, kita dapetin semua-muanya, awet mudanya iya, bener gak ya? Dapetin bisnisnya lagi. Nah, ini ada lagi yang sekarang juga sempat tren ya, kemarin-kemarin sempat tren, bahkan sekarang masih tren sih, bedah bariatik. Tapi kayaknya ini orang yang punya mental baja yang bisa ikut ya. Saya aja disuruh lahiran sesar aja saya udah angkat tangan takut. Ini disuruh bedah potong lambung. Coba di sini saya dikasih duit, contoh nih ya, saya dikasih duit. Eli, saya kasih kamu duit 1 miliar buat bedah bariatik. Udah gratis dikasih duit 1 miliar. Ogah, saya juga nggak mau ya. Saya paling takut yang namanya operasi ya. Yang namanya masuk rumah sakit, saya paling takut ya. Ya, artis banyak ya, termasuk Melly Guslo ya. Jadi saya dengar beberapa dari customer saya punya saudara yang sudah mengikuti yang namanya bedah bariatik. Tahu nggak teman-teman? Dia hanya boleh minum makan yang cair. Jadi kayak bubur di blender, apa-apa di blender. Jadi nggak bisa makan yang padat. Saya nggak tahu ya untuk berapa lama ya. Tapi ada beberapa yang sudah melakukan bedah bariatik ya. Yang meninggal ada nggak? Ada. Yang meninggal ada. Yang kedua harus makannya yang kayak disaring-saring gitu ya, halus-halus semua. Yang ketiga bener. Jadi dia nafsu makannya itu masih banyak karena dia gemuk kan. Jadi dia kayaknya tuh nafsu makannya itu gede, pengen makannya banyak. Tapi makan nggak bisa banyak lagi. Jadi nafsunya gede, tenaga kurang. Nah, jadi kasihan nggak? Kasihan. Jadi dia merasa sebenarnya tuh masih lapar, masih pengen makan. Ya benar nafsu membara, tapi tenaga nggak ada ya, nafsu membara tenaga nggak ada ya. Jadi ada yang muntah lagi, iya karena nggak bisa terima lagi. Nah jadi
teman-teman mau nggak? Saya nggak mau ya, saya dikasih 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, saya dikasih berapapun, saya nggak akan melakukan yang namanya bedah bariatik, ya. Hanya orang-orang yang saya rasa sih udah nggak tahu ya pikirannya kemana, mau ya melakukan hal seperti ini. Kemarin ya ada, kalau teman-teman join yang namanya Fat to Fit ya, ada satu customer namanya Christopher, ya. Dia juga sudah disarankan oleh dokter loh, malahan disarankan oleh dokter untuk melakukan yang namanya potong lambung. Dia nggak tahu yang namanya potong lambung, dia kira simple ya potong lambung. Saya waktu cerita ya, saya bilang itu tersiksa banget loh. Hah, ternyata serem banget ya, Ci. Saya bilang iya, dokter aja menyarankan dia untuk melakukan bedah bariatik ini. Dan puji Tuhan ya, dia menemukan malaikat ya, malaikat di Success Together. Akhirnya dia berhasil turun dari 150-an kilo. Jadi dia sekarang udah turun 25 kilo. Coba teman-teman bayangin. Kita di sini yang tahu TR90 is the only one solution ya. Kita adalah malaikat buat orang-orang di luaran sana. Karena mereka di luaran sana itu banyak orang yang nggak ngerti ya. Nggak ngerti gimana caranya untuk bisa mendapatkan kesehatan dengan bonus kurus ya. Bonus bukan buat dapetin kurus tapi sakit ya. Nah, terus apa bedanya dengan TR90? Nah, ini akan kita bahas. Jadi program TR90 ini dia punya kelebihan, 3 kelebihan. Jadi banyak orang bilang gini, saya pakai ini loh, saya pakai ini loh, saya pakai ini loh. Teman-teman boleh tanya, ya, apakah program yang kamu lakukan diliput nggak di dalam Discovery Channel? Ya, kalau enggak, kamu dengerin saya dulu sebentar, saya menjelaskan kamu tentang apa sih yang diliput oleh Discovery Channel ini, yaitu tentang ageLOC, ya, tentang teknologi ageLOC itu ada di dalam TR90 ini. Satu, mengembalikan yang namanya diperbaiki. Jadi kayak ada 3 kabel nih yang rusak ya, kayak mobil ya. Mobil itu kalau dipakai lama-lama setelah 5.000 kilometer harus diservis nggak? Harus sama kayak badan kita ya. Jadi ini ada 3 kabel yang harus diservis, yaitu fat metabolism Eugene cluster, lean muscle Eugene cluster, sama appetite control. Fat metabolism itu metabolisme lemak ya. Lean muscle itu otot yang bersih. Jadi kalau otot yang bersih itu otot yang tidak ada lemak nempel-nempel. Kalau ototnya banyak nempel-nempel itu banyak visceral fat yang nempel-nempel di otot, itu bikin cara kerjanya itu melambat, makanya metabolismenya melambat. Banyak nggak orang bilang ini, saya semakin menua ya, metabolisme saya melambat. Kenapa? Karena ototnya sudah kotor, banyak plak. Jadi begitu otot sudah kotor dan banyak plak, itu menyebabkan kerjanya si otot ini nggak bisa maksimal. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya harus diprogram. Kalau metabolismenya sudah nggak benar, ototnya sudah nggak bersih, ya memang harus diprogram, harus diservis ya. Nah, sama pengendalian nafsu makan. Dulu waktu kecil ya, mungkin appetite control kita itu cepet. Cuman anak-anak ya, kalau teman-teman nih anak-anak tuh, kalau dia nggak lapar ya jangan dipaksa makan. Misalnya dia makan nih, nggak habis. Banyak nih, saya dengar ya, ibu-ibu muda punya anak, anak saya nggak suka makan nasi, dipaksa makan nasi sampai habis. Nggak habis nggak boleh. Coba teman bayangin. Padahal dia punya appetite control itu masih bagus loh. Signal kenyang dia itu masih oke, dan dia pilihnya kayak buah-buahan sayur. Oke nggak? Oke. Tapi orang tuanya yang merusak appetite controlnya. Dan itu bertahun-tahun. Sampai dia kenal TR90 inilah, baru appetite controlnya itu bisa diperbaiki. Nah, coba teman-teman bayangin. Ini adalah satu-satunya solusi yang kita bisa berikan ke banyak orang untuk mereka bisa mendapatkan kembali renovasi yang terbaik di dalam badannya ya. Nah, jadi kalau diet di luaran sana ya, termasuk saya dulu ya. Saya nggak usah bilang olahraga, nggak usah bilang diet. Saya sakit aja ya. Saya pernah kena COVID ya, pernah kena COVID. Kurus nggak? Kurus karena nggak bisa makan, bener nggak? Wih, lihat angka ya ikut turun ya, bener nggak? Tapi begitu sembuh, doeng, balik lagi. Kenapa? Karena yang turun itu ototnya, teman-teman, lemaknya ya di situ-situ aja, ya enggak? Ya kan? Jadi kita balik lagi, karena bukan yang kita bukan dengan program TR90 turuninnya. Kalau dengan TR90 turun, itu dalam berapa hari nggak bisa rebound langsung, nggak bisa, ya. Karena otot kita tuh hilang, sama kayak kita diet tradisional kita nggak makan, ih berasa kita kurus ya. Saya ada satu cerita nih, kakak saya sendiri ya. Dia itu
diet ya, pengen kurus, pagi dia sarapannya nasi ya, nasi dengan lauk sedikit. Siang dia hanya makan apel 1 biji. Malam nggak makan. Kurus nggak? Kurus, tapi lemaknya tinggi ya. Begitu timbang dia kaget ya, di omron dia kaget, fatnya itu obesitas ya. Setelah program TR90 baru kakak saya bisa hilang lemaknya 5 kilo. Dan dia bilang, ih hebat ya, ini malah saya makan. Dulu saya setahun itu siang cuma makan apel. Aduh, saya bilang itulah ya, kasihan banget kan, sampai setahun cuma makan siangnya apel. Coba kalau dari awal percaya sama TR90, nggak usah menyiksa diri siang makan apel, tapi siang bisa makan enak dan banyak, bener nggak? Tapi berat badannya turun, ototnya naik, lemaknya turun, ya nggak? Nah, terus kalau kita punya lemak tinggi ya teman-teman ya, kemarin juga saya sempat share dengan banyak orang sebenarnya ya, mereka merasa gemuk itu ada yang merasa begini, gemuk itu gemuk nggak apa-apa gemuk ya, nggak apa-apa makan, nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Aduh teman-teman, yang namanya lemak itu adalah sumber penyakit ya, sumber penyakit. Semuanya itu berawal dari apa yang kita konsumsi, berapa banyak lemak yang ada di badan kita, itu yang sebenarnya adalah sumber penyakit. Jadi kalau teman-teman mau turunin berat badan, yang diturunin itu lemaknya, ototnya jangan diturunin, yang lain-lain nggak usah diturunin. Kemarin juga sempat saya ketemu customer pas saya review, dia bilang gini, dia kayaknya turun karena, dia, lingkarnya itu turun 3 senti, mungkin ada yang 10 senti ya temennya. Mungkin karena tulangnya gede kali, dia bilang gitu. Oh enggak, yang namanya tulang saya bilang gitu, itu semua sama, ya semua sama, yang ngebedain adalah lemak sama otot, saya bilang gitu, sama air. Oh begitu ya, ya jadi di luar itu banyak orang yang nggak ngerti tentang komposisi badan. Nah itu adalah tugas kita yang bersyukur kita hadir di dalam setiap wake up call dan sistem meeting ya dari Success Together, ya kita bersyukur kita belajar banyak dan kita bisa men-sharing-kan, kita bisa berbagi. Kenapa sih body fat tinggi itu bahaya ya? Nah, yang ini, yang tadi kalau teman-teman lihat dia liposuction, itu yang dikuras itu hanya lemak subkutan dan bersih nggak? Ya enggak lah, ya cuma pakai sedotan disedot-sedot. Coba teman-teman minum ya, minum, misalnya minum jus yang ada pakai, mungkin ada pakai jelly-jelly ya. Sekarang kan banyak tuh ya, miche ya, ada buah-buahnya. Coba teman-teman sedot. Emang sekali sedot semuanya langsung masuk itu jelly-jelly-nya? Enggak kan? Mesti sedot ke sini, sedot ke sini, sedot ke sini, bener nggak? Jadi kalau teman-teman bayangin ya, lemaknya teman-teman itu segitu banyak. Kalau pakai liposuction ya, mesti sedot ke sana ke sini, sedot ke sana ke sini, coba hilang bersih nggak? Ya susah, bener nggak? Jadi kita harus kasih mereka lihat sebelum mereka liposuction. Kamu lihat dulu lemak kamu tuh sebenarnya seperti ini. Yang di dalam bisa disedot nggak? Disedot sama pankreasnya semua disedot, disedot sama usus-ususnya disedot coba. Ya, nggak mungkin, nggak bisa. Sebenarnya yang perlu diperbaiki itu dua-duanya, lemak subkutan sama lemak visceral. Jadi yang bisa ngebersihin dua-duanya hanya TR90. Nggak ada cara lain lagi teman-teman, nggak ada lagi ya. Jadi kita jangan hanya lihat angka timbangan yang tadi saya bilang ya. Waktu saya COVID ya, saya lihat timbangan, wih kok bisa turun ya? Padahal kayaknya saya memang nggak bisa makan, tapi turunnya drastis. Jadi begitu makan lagi balik lagi. Karena kita kadang-kadang suka banget tuh lihat angka timbangan dan kita merasa berat badan apa komposisi badan kita tuh tergantung sama angka di timbangan. Salah teman-teman. Jadi kalau mau timbang minta omron ya. Oke. Nah, jadi solusi yang dilakukan banyak orang adalah banyak yang tadi saya bilang ya, olahraga, diet ya, obat diet, sedot lemak. Nah, teman-teman boleh screenshot ini ya. Saya nggak bahas satu persatu ya. Teman-teman boleh screenshot ya. Saya next dulu. Coba teman-teman baca ini sama-sama ya. Olahraga apakah meningkatkan metabolisme? Iya. Meningkatkan massa otot? Iya. Menjaga nafsu makan. Nah, ini juga salah satu ya teman-teman. Kalau kita olahraga yang saya lakukan ya, saya setelah olahraga itu makan jadi membabi buta. Jadi kayak lapar banget. Nah, itu kalau saya olahraga. Jadi waktu saya dulu olahraga ya, balet kek atau zumba kek atau apa kek lain, dan setelah saya olahraga, saya itu lebih kuat makan dibandingkan saya sebelum olahraga. Jadi definisinya ya kasih solusi enggak? Enggak. Jadi teman-teman kalau lihat yang paling bawah ya, yang sisanya teman-teman baca sendiri.
TR90 meningkatkan metabolisme, iya. Meningkatkan massa otot, iya. Menjaga nafsu makan, iya. Dan, nah teman-teman lihat, defisit kalori enggak? Yes, ya, yes. Jadi percayalah teman-teman ya, gak ada solusi lain lagi. Setelah teman-teman dengar sesi ini, maka teman-teman akan lebih clear lagi ya, bahwasannya TR90 lah yang bisa kasih kita solusi satu-satunya. Bahkan kita bisa makan enak, ya. Dan ini yang tadi saya bilang, satu-satunya program yang diliput oleh Discovery Channel, bahkan sudah disiarkan 2 kali, itu hanya ada di TR90 ya, Agelock TR90. Jadi ini juga udah masuk ke dalam buku-buku resep kedokteran. Jadi kalau mereka bahkan di luar sana mereka bilang gini, takutlah, nggak beranilah minum-minum obat. Waktu kamu sakit, kamu demam, kamu pernah minum yang namanya Panadol nggak? Ya, atau Sanmol nggak? Percaya nggak? Berani minum nggak? Berani. Nah, itu masuk nggak ke dalam buku-buku resep kedokteran di sini? Mungkin masuk, bener nggak? Nah, sama TR90 itu juga masuk, tapi ini untuk ngebenerin yang namanya metabolisme kamu. Dan ini masuk ke dalam buku daftar buku-buku PDR ya. Jadi Physician Desk Reference itu buku-buku resep kedokteran di Amerika ya. Nah, bukan di Indonesia. Nah, saya kasih teman-teman lihat ya. Ini suami saya. Kalau teman-teman lihat ya, saya nggak diperkenalkan dengan yang namanya TR90, maka suami saya itu ya kolesterolnya tetap tinggi, asam uratnya tetap tinggi, dan nggak ada solusi ya. Dia nggak suka olahraga, nggak bisa jaga makan ya. Jadi bisa ada solusi nggak? Enggak lah, saya suruh dia potong apa bariatik, dia pasti udah nggak mau ya. Suruh sedot lemak, boro-boro olahraga aja kagak mau, bener nggak? Tapi bersyukur ya, saya berterima kasih kepada orang yang memperkenalkan saya kepada program TR90. Akhirnya saya bisa kasih solusi ke suami saya ya. Orang yang paling saya sayang ya, kita pasti mau dia sehat, bener gak? Ya, kalau suami saya sendiri pakai, nggak mungkin lah itu barang yang abal-abal, bener gak? Kita pasti cari sesuatu yang terbaik karena kita mau kasih orang yang paling kita sayang, bener gak? Nah, ini yang tadi saya mau kasih teman-teman lihat. Kalau dia diet sendiri, ya teman-teman lihat ya, kasihan banget gak? Ototnya londoi-londoi, kendor-kendor seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat suami saya, kendor nggak? Enggak ya. Perutnya gewer-gewer nggak? Enggak, karena pakai yang namanya Agelock ya. Nah, saya kasih lagi lihat teman customer saya. Nah, ini. Coba lihat, gemuk nggak? Gemuk. Ini 115 kilo ya, 115 kilo. Teman-teman lihat tangannya sama nggak sama yang ini tadi? Nah, tangannya sama ya, gede ke bawah ya. Kalau yang ini di TR90 coba nggak jadi gewer-gewer loh teman-teman. Jadinya kecil dan kenceng. Coba lihat tangannya. Gewer-gewer nggak? Enggak ya. Inilah hebatnya TR90 karena punya teknologi Agelock. Jadi kalau teman-teman mau diet sendiri, teman-teman udah siap nggak dengan gewer-gewernya? Tapi kalau dengan TR90, teman-teman dapatkan awet mudanya, dapatin sehatnya, dapatin semuanya. Ya. Jadi TR90 ini adalah program satu-satunya yang bisa kasih kita solusi ya. Jadi karena kenapa? Karena kekayaan yang paling mahal adalah badan yang sehat. Benar ya teman-teman ya. Jadi kita mau punya badan yang sehat, borosnya langsing, borosnya kurus mungkin ya. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah punya badan yang sehat, komposisi yang sehat. Karena badan yang sehat kita punya hati yang bahagia. Kalau nggak sehat, hati nggak bisa bahagia. Badan nggak sehat, jiwa nggak bisa tenang ya. Gimana bisa kerja, gimana bisa punya rezeki kalau badan kita yang nggak sehat, bener nggak? Jadi saya berdoa ya kepada semua yang ada di sini ya, kita semua diberikan kekayaan ya, kekayaan punya badan yang sehat ya. Amin ya. Kekayaan badan yang sehat adalah milik kita semua yang ada di sini dan semua teman-teman dan orang-orang di luar sana ya. Demikian sesi saya ya pada pagi hari ini ya. Saya kembalikan ke MC. Thank you Kak Ira, thank you semuanya.